Okey. Dah on ni. Atuk cakap ya. Halo guys. Nah, jadi kami di sini ingin membahas kasus perpajakan yang ada di Indonesia yang terjerat hukum pidana dan perdata. Nah, kalian tuh pernah dengar nggak sih soal kasus pajak yang melibatkan 2 orang? Terus mereka itu udah divonis penjara dan disuruh bayar denda miliaran rupiah. Kira-kira kalian pernah dengar nggak? Kayaknya pernah dengar sih. Pernah dengar kan? Nah, ini tuh bukan drama di sinetron ya seperti di Indosiar, bukan. Ini tuh benar-benar kejadian yang nyata yang ada di Indonesia. Tepatnya udah diputusin sama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan loh. Nah, jadi 2 orang yang terdakwanya itu bernama Ahmad Kadafi alias si Vicky Andrean dan si Junaidi Priyandi. Mereka ini kedapatan main-main sama faktur pajak dan bukan sembarang faktur, tapi faktur yang gak ada transaksi aslinya. Kalian paham gak sih? Jadi palsuin faktur ya? Ya, nah jadi itu ibaratnya gini. Mereka itu bikin bukti seolah-olah ada jual beli, padahal gak ada kegiatan usaha beneran. Terus tujuannya apa? Ya supaya perusahaan-perusahaan yang beli faktur palsu ini bisa ngurangin pajak yang harus dibayar. Gila gak sih? Gila banget. Tuh. Nah, jadi mereka ini bukan sekali 2 kali loh, tapi udah lewat dari 2 perusahaan, yaitu pertama perusahaan EIB dan perusahaan PT PKB. Kalau di total itu kerugian negara dari aksi mereka ini sekitar 127,8 miliar rupiah. Kalian tuh kebayang gak sih duit segitu banyak itu bisa buat apa aja? Wah gila, itu sih udah bisa bikin sekolah ya, bisa bikin rumah sakit, jalan. Ya tapi mereka tuh pakai buat nipu pajak dan nipu negara. Betul banget. Jadi sistemnya tuh ya ibarat jualan faktur. Perusahaan fiktif mereka ngeluarin faktur-faktur palsu. Terus dijual deh ke perusahaan lain yang pengen nurunin pajaknya. Kayak semacam pasar-pasar gelap faktur gitu deh. Dan yang bikin makin parah nih, ini tuh udah jalan bertahun-tahun. Jadi bukan sekali 2 kali aja mereka coba untuk curang. Tapi emang niat banget bikin sistemnya. Jadi jumlah transaksi fiktif yang mereka buat juga dan total nilainya sampai 728 miliar rupiah. Kita bayangin aja ya, mereka bisa dapat duit dari perusahaan-perusahaan yang beli faktur-faktur itu. Dan yang beli juga senang karena bisa ngakalin pajak mereka dong. Tapi nih untungnya Direktorat Jenderal Pajak dan aparat penegak hukum lainnya nggak tinggal diam dong. Setelah diselidiki, kasus ini dibawa ke meja hijau. Terus gimana dong hasilnya? Nah, jadi hasilnya itu Ahmad Kadafi alias Vicky ini dijatuhi hukuman 6 tahun penjara plus denda 127,8 miliar rupiah. Jadi kalau dendanya nggak dibayar? Ya harus diganti dong dengan 3 tahun kurungan. Sedangkan Junaidi dapat hukuman 5 tahun penjara dan denda 3,5 miliar. Kemudian si subsidiarnya ini 2,5 tahun kurungan, kena semua dong bro. Terus kalian tuh ada yang tahu nggak mereka itu dikasih jangka waktu berapa lama tuh kira-kira untuk bayar dendanya? Terdakwa dikasih kurun waktu 1 bulan untuk membayar denda tersebut setelah pemutusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila denda tersebut tidak dibayarkan dalam kurun waktu 1 bulan tersebut, harta benda mereka disita, kemudian dilelang oleh jaksa untuk membayar denda tersebut. Terus kalau misalnya nih harta mereka itu nggak cukup untuk bayar denda, itu gimana dong? Jika harta benda mereka tidak cukup untuk membayar denda tersebut, maka mereka akan dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 6 bulan. Kemudian seluruh barang bukti itu dipergunakan dalam perkara tersebut dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain. Lalu untuk biaya persidangan juga dibebankan kepada terdakwa sebesar 10.000. Sidang putusan
dilakukan pada sidang ke-16 sebagai tindak lanjut pengungkapan kasus jaringan penerbit faktur pajak yang dilakukan secara serentak dalam skala nasional oleh Direktorat Jenderal Pajak. Lalu, kalian tahu nggak, selama proses penyidikan yang dilakukan oleh Kanwil DJP Jakarta Selatan 1, terdakwa itu sudah diberi kesempatan untuk menempuh upaya hukum administratif dengan melunasi jumlah pokok pajak kurang bayar ditambah sanksi administrasi sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan, tapi gak dimanfaatkan oleh terdakwa. Ya, mereka gitu aja ya. Parah banget ya kayak gitu. Dan yang kadang orang lupa ya, efek dari kejahatan pajak itu gede bang. Apa itu kira-kira? Ini bukan cuma soal negara yang kehilangan duit, tapi juga merusak sistem yang sudah dibangun. Bayangin aja, orang yang taat bayar pajak jadi ngerasa, lah ngapain aku jujur, kalau yang nakal aja nggak ketahuan. Iya sih. Untungnya sekarang ketahuan dan dihukum, tapi kepercayaan publik itu lama kali untuk baliknya. Ya sih, aku aja udah nggak percaya lagi ya kan? Siapa sih yang percaya? Iya benar. Terus kalau banyak yang main curang kayak gini, pemasukan negara bisa jadi anjlok dan ujung-ujungnya pembangunan juga bakal terganggu. Yang paling penting, penindakan kayak gini jadi bukti bahwa sekarang negara serius ngadepin pelaku kejahatan perpajakan. Bukan cuma denda yang dikasih, tapi juga langsung dijeblosin ke penjara. Dan ini juga jadi efek jerah buat yang lain. Sekarang nggak bisa lagi tuh mikir, cuman faktur fiktif doang ini, kita cuman mainin angkanya aja. Nyatanya bisa sampai 5-6 tahun di penjara dan didenda miliaran rupiah. Oh iya, biar makin jelas, kasus kayak gini tuh dasarnya ada di undang-undang. Jadi bukan cuman akal-akalan orang pajak doang. Undang-undang nomor berapa tuh kira-kira? Nih ada tertulis nih, yang pertama di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang udah diubah beberapa kali, dan terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, di pasal 39 ayat 1 huruf D itu jelas banget disebut, setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya bisa dipidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama itu 6 tahun, serta denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 6 kali jumlah pajak dalam faktur. Artinya nggak ada alasan lagi buat main-main. Kalau ketahuan bisa langsung masuk UI dan kena denda berat. Belum lagi kalau ketahuan pakai dokumen palsu, bisa kena juga tuh pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen atau pemalsuan surat. Dan kalau uangnya lari kemana-mana atau pencucian uang, bisa nyangkut juga tuh ke Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Jadi ya komplit banget. Nggak cuma satu undang-undang aja yang bisa dipakai untuk ngejerat kasus seperti itu. Itu ya. Jadi kesimpulannya nih teman-teman, kasus ini tuh kayak wake up call buat kita, bukan cuma buat para pelaku bisnis, tapi juga buat kita semua biar makin sadar pentingnya pajak dan kejujuran dalam berusaha. Kita mungkin mikir, saya bukan pengusaha gede, nggak ada urusan. Tapi sistem pajak itu saling nyambung. Kalau satu bagian bocor, dampaknya bisa kemana-mana. Yang saya salut, sekarang penegakan hukum kita itu udah makin tegas sebenarnya. Iya dong. Dulu mungkin kasus kayak gini tuh lewat aja, tapi sekarang enggak. Bahkan diumumin ke publik, dibuka transparan biar semua orang tahu. Dan semoga aja kedepannya makin banyak orang sadar kalau main-main sama pajak itu bukan cuma bikin rugi negara, tapi bikin rugi masa depan sendiri. Benar. Oke deh, itu tadi obrolan kita soal kasus pidana pajak yang lumayan bikin gempar. Semoga bisa jadi pelajaran ya. Sampai ketemu lagi di pembahasan kasus-kasus pajak lainnya. Bye.